Sahabat YKB GKI, jumpa kembali di Ngulik Alkitab. Saya, Pendeta Mestika Hulu, akan memandu bincang kita di Ngulik Alkitab ini. Kita akan mengulik Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Tema kita kali ini, gandum di antara ilalang dalam tafsir Yudaisme. Narasumber kita untuk mengulik teks ini adalah Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Halo Pak, apa kabar? Baik, Ibu. Terima kasih telah bersedia kembali menjadi narasumber di Ngulik Alkitab. Baik, terima kasih. Sahabat, Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono melayani sebagai pendeta Universitas Maranatha Bandung. Dan seperti biasa saya sampaikan bahwa program Ngulik Alkitab yang sedang kita saksikan ini diadakan sebagai sarana bagi kita untuk belajar, mendalami kitab suci, dan melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan senang hati kami mengajak para sahabat untuk berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar yang tersedia. Seperti biasa kita akan membuka ngulik kita dengan doa dipimpin oleh Bapak Pendeta YBM. Silakan Bapak. Baik, mari saudara-saudara, sahabat YKP dan sahabat GKI dan juga setiap kita yang terpanggil di dalam ngulik Alkitab, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami selaku umat percaya berada di tengah-tengah ilalang. Karena itu kami akan membahas satu tema, gandum di antara ilalang. Berikanlah kepada kami Roh Kudus-Mu, karena perumpamaan Tuhan Yesus, gandum di antara ilalang, merupakan perumpamaan yang sangat relevan, karena ilalang mempunyai makna yang lebih luas daripada sekedar makna harafiahnya. Karena itu berikanlah pengertian, supaya kami di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah ketidakadilan, kejahatan, dan juga segala sikap yang sangat melukai kemanusiaan, kami boleh belajar dari ngulik Alkitab pada saat ini. Kami menyerahkan seluruh percakapan di dalam kemurahan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya akan membacakan Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30 dari studio, dan silakan para sahabat dan Alkitab masing-masing. Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?' Jawab tuan itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?' Tetapi ia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lambungku.'" Demikian teks Matius yang akan kita ulik pada kesempatan ini. Langsung ke Pak YBM yang jadi narasumber kita. Pak, bagaimana kita memahami perumpamaan gandum dan ilalang ini? Karena udah biasa banget kita dengar ini, Pak. Ya, saudara-saudara, kalau kita perhatikan makna perumpamaan di Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30 ini merupakan perumpamaan Tuhan Yesus yang sangat mudah dimengerti. Dan dalam hal yang mudah dimengerti, seringkali orang merasa ya udah, saya langsung mengerti lah, begitu ya, tidak ingin mempelajari lebih lanjut. Padahal di dalam hal yang sederhana dan mudah dimengerti ini ada satu pengajaran tentang apa itu kerajaan Allah. Jadi karena itu di balik perkataan atau ajaran Yesus yang sederhana ini mengandung makna yang sangat dalam. Dan nanti kita akan melihat mempunyai relevansi yang sangat aktual di dalam kehidupan kita, khususnya pada saat ini. Jadi bagaimana kita nih harus menafsirkan, hanya masalahnya
metodenya bagaimana. Itulah yang harus kita bahas dalam kesempatan ini. Oke, jadi kita akan melihatnya dengan penafsiran yang seperti apa nih Pak? Tadi Bapak mengatakan karena udah biasa orang menganggapnya udah saya ngerti. Nah supaya kita benar-benar mengerti nih Pak, kita melihatnya dengan cara bagaimana? Dalam kesempatan ini saya menawarkan menggunakan penafsiran Yudaisme. Jadi penafsiran Yudaisme ini harus kita pahami. Nah di dalam penafsiran Yudaisme itu ada 4 metode. Yang pertama adalah metode tafsir yang disebut dengan pesat, lalu yang kedua adalah remes, lalu yang ketiga adalah deras, lalu yang keempat adalah sot, ya. Jadi nanti akan saya uraikan apa itu tafsir pesat, ya. Jadi artinya penafsiran yang sifatnya harafiah dengan memperhatikan konteks, peristiwa, narasi, sejarah begitu ya. Nah tentunya tidak bisa seluruhnya, jadi garis besarnya. Kedua remes. Remes itu merupakan penafsiran yang lebih mendalam dengan memperhatikan makna yang tersembunyi atau kiasan. Jadi remes itu penafsiran yang alegoris atau kiasan. Yang ketiga itu deras, ya. Jadi penafsiran yang memperhatikan sesuatu yang lebih mendalam, pakai metafor, ya, pakai perbandingan untuk menyampaikan suatu maksud. Dan yang terakhir nanti adalah metode yang disebut dengan SOT, ya, SOD, ya, penafsiran yang sifatnya esoterik. Esoterik itu hanya dikhususkan untuk satu kelompok tertentu yang inti. Jadi sifatnya pengajaran yang bersifat rahasia atau penyataan ilahi. Kira-kira seperti itu. Jadi ada 4 model penafsiran yang umum dikenal atau dilakukan di kalangan Yudaisme begitu ya Pak. Nah, di antara saya ingin nanya ke Bapak nih, di antara 4 model penafsiran yang tadi Bapak sebutkan pesat, remes, deras dan sot ini, yang mana yang paling sering digunakan dan mengapa digunakan Pak? Ya, jadi keempat ini biasanya disingkat dengan nama Pardes. Pardes, baik. Supaya nanti tidak lupa dulu, karena nanti kan percakapan ini lebih mendalam kan. Jadi Pardes itu singkatannya pesat, remes, deras, dan sot gitu. Ya. Nah, menjawab pertanyaan dari Ibu, kira-kira di antara 4 model ini mana yang paling sering? Yang paling sering, ya. Tentu yang paling sering, yang paling gampang, yaitu yang paling dipakai adalah pesat. Pesat, ya. Jadi hampir penafsiran di gereja-gereja, pengajaran bahkan jemaat rata-rata hanya mengetahui di antara 4 ini cuma satu nih, pesat ini. Berarti di konteks kita di Indonesia yang digunakan umumnya pesat juga pesat, ya Pak? Pesat, ya. Atau paling tinggi pada itu yang kedua nanti ya. Remes itu. Baik. Ya. Oke, Pak. Ya, itu mengantarkan kita untuk melihat begitu ya, bahwa yang umum digunakan tuh pesat dan mungkin remes juga digunakan di gereja-gereja kita. Nah, kita bicara mengenai Matius 13 ayat 24 sampai 30 ini. Di sini dari 4 model penafsiran ini yang mana digunakan, Pak? Apakah seluruhnya? Ya. Bagaimana? Ya, kan ini kan ngulik Alkitab ya. Tentunya pemirsa itu ingin tahu semuanya ya. Okay, nah, jadi karena itu mari kita dengan kesabaran tapi juga dengan ingin tahu yang tinggi, kita mau belajar 4 ini. Baik, kalau gitu kita awali dari mana Pak untuk melihat nih? Ya, kita mulai dari pesat dulu. Baik. Ya, pesat itu adalah penafsiran yang tadi saya katakan literal, ya, harafiah, dengan memperhatikan konteksnya, ya. Kemudian ada narasi, biasanya tuh pada sejarah. Nah, padahal yang sejarah itu yang faktual, ya, yang kelihatan gitu. Nah, oleh karena itu makna dari perumpamaan Yesus gandum di antara ilalang ini dipahami sebagai sesuatu yang harafiah. Harafiahnya apa? Oh, ini ada gandum, lalu ada ilalang, ya. Gandum itu dalam bahasa Ibrani disebut sitau, ya, sitau, dan kemudian yang ilalang disebut dengan sisania, ya, sisa pakai jet itu, ya. Nah, kita tahu bahwa gandum dan ilalang ini sebenarnya bukan seperti dalam pemikiran Indonesia, tapi memang sisania itu seperti rumput liar yang beracun sebenarnya. Jadi tidak seperti Indonesia. Jadi rumput liar yang beracun, dan hanya terlihat bedanya itu kalau nanti mereka ini tumbuh. Begitu. Jadi kalau pertama-tama tidak akan kelihatan. Pada waktu tumbuh kelihatan. Nah, bulir gandum itu akan cenderungnya menunduk karena dia agak lebih berat. Nah, kalau ilalang nanti kalau bertumbuh itu dia tegak begitu, ya, karena ringan gitu. Baik. Nah, jadi pada waktu awalnya kelihatan semuanya sama, baru kelihatan pada akhirnya.
Nah, kalau kemudian bagaimana sih penafsiran Pesat ini? Berarti begini, kita harus menjelaskannya. Bahwa gandum yang disebut dengan sitau itu merupakan buah karya dari Tuhan untuk memberikan kebaikan di bumi. Nah, tetapi musuh yaitu iblis ini tidak membiarkan pekerjaan Allah berlangsung. Sehingga iblis ini berusaha menyebarkan benih-benih kejahatan di tengah-tengah kebaikan. Begitu. Nah, di dalam konteks penafsiran Pesat itu, Yesus mau mengatakan apa? Bahwa seperti perumpamaan sebelumnya, ada penabur yang menaburkan benih di mana? Jatuh di pinggir jalan, atau tanah yang berbatu-batu, tanah yang ditumbuhi semak duri, dan tanah yang subur. Nah, di sini tanah ini melambangkan hati manusia. Nah, lalu pesatnya di mana di situ? Nah, kalau di situ ada tanah, lalu di sini ada satu poin penting, yaitu musuh si iblis ini yang merusak pekerjaan Tuhan. Jadi di sini ada 3 aktor dalam penafsiran Pesat, yaitu Allah, iblis, manusia. Lalu manusia ini berarti harus bisa mengambil keputusan sendiri, ya. Respon yang tepat, yang bertanggung jawab, yang kritis terhadap gandum, posisinya gandum ataukah ilalang dari si iblis itu. Kira-kira seperti itu, Ibu. Baik, jadi di tengah-tengah kebaikan yang dilakukan oleh Allah, muncul juga iblis yang ingin mengacaukan, kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Dan manusia harus mampu mengambil respons yang tepat, kritis dan bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuat Tuhan, karyanya yang menyelamatkan tentu saja. Bagaimana selanjutnya? Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Kita sedang mengulik Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30 dengan tema gandum di antara ilalang dalam tafsir Yudaisme. Silakan para sahabat jika ingin berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar yang tersedia. Kita langsung kembali ke Pak Pendeta YBM menjadi narasumber kita. Tadi di segmen pertama Bapak sudah menjelaskan bahwa ada beberapa model penafsiran di dalam Yudaisme dan kita sudah melihat yang pertama pesat. Yang juga banyak digunakan di gereja-gereja kita begitu. Nah, setelah kita melihat makna gandum dan ilalang dalam penafsiran pesat, kita akan melihat Matius ini lagi dalam penafsiran yang seperti apa, Pak? Ya, jadi kita akan mencoba menafsirkan dari pendekatan yang disebut dengan remes. Ya, jadi remes itu R-E-M-E-Z, ya, remes. Ya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan penafsiran remes itu ya? Remes itu adalah penafsiran yang menggunakan alegori. Dan arti alegori adalah menggunakan kiasan. Gitu. Nah, di dalam alegori itu adalah merupakan suatu gaya bahasa yang simbolik yang disampaikan dalam perumpamaan untuk menyampaikan suatu pesan atau makna. Dan
Karena itu sifatnya tidak pernah harafiah. Mhm. Sehingga pendengar harus mencari makna di balik pengertian yang disampaikan. Berarti ini agak berat ya Pak, mikir dulu Ya, kitanya. mikir dulu ini maksudnya apa ya? Ngomong seperti ini apa ya yang Baik. di balik itu begitu. Nah, di Matius pasal 13 ayat yang ketiga, kita bisa melihat bahwa Yesus menyampaikan pengajaran dengan banyak perumpamaan. Jadi sebenarnya Yesus itu memperhatikan alegori. Nah, alegori itu sepintas mudah dipahami karena sepertinya sehari-hari begitu. Tapi di balik yang sehari-hari yang kelihatannya mudah dimengerti ini, pendengar harus bisa memahami yang melampaui yang kelihatan tadi. Yang sifatnya harafiah itu harus bisa dilampaui. Nah, itulah menggunakan makna remes sebagai suatu kiasan. Nah, kira-kira seperti itu, Ibu. Baik. Lalu dalam penafsiran model remes sendiri, Pak, teks kita Matius 13 ayat 24 sampai 30 ini hendak mengatakan apa tentang gandum dan ilalang? Jadi mau menceritakan, Yesus mau mengajarkan rahasia kehidupan. Karena tadi kan kita mesti pikir gitu, apa sih makna di baliknya itu? Jadi tentang rahasia kehidupan. Jadi karena ini rahasia kehidupan, ada sebuah makna yang lebih dalam daripada sekadar yang tampak sehari-hari, yang harafiah itu. Jadi rahasia kehidupannya apa? Kalau kamu melihat gandum, maka kamu diingatkan, jadilah pribadi yang mendatangkan kesejahteraan dan daya kehidupan. Karena gandum itu memberikan kehidupan. Iya, makanan ya. Ya, makanan. Seperti orang Indonesia dengan beras atau nasi gitu ya. Iya. Selama ada beras dan nasi di masa pandemi masih tenang gitu ya. Tapi jangan coba-coba berasnya ini habis gitu ya. Bisa panik ya. Bisa perutnya tuh namanya orang Jawa weteng ya. Weteng itu perut ya. Iya. Tidak boleh peteng. Peteng tidak boleh peteng ya. Maka kalau perutnya nih lapar, peteng ya, maka orang kehilangan akal sehat. Iya. Begitu ya. Nah, sangat penting ya Pak ya. Sangat penting sekali. Baik. Nah, demikian pula kalau mereka melihat ilalang, ya, ilalang tadi sisania, ya, bentuknya mirip, maka mereka diingatkan jangan menjadi pribadi yang merusak, yang mempersulit, yang menjadi racun bagi sesama. Jadi ini kan maknanya dalam sekali. Kadang-kadang kita tanpa sadar, kita merasa diri orang baik, tapi ketika kita hadir, orang itu teracuni semua, orang itu terlukai, tersakiti semua. Begitu. Ada istilah sekarang toksik ya? Ya, toksik. Toksik ya, iya. Ya, dimana kita menjadi racun nih, toksik bagi banyak orang gitu. Rasa-rasanya kok saya jadi orang ramah, tapi kalau saya dekati semuanya kena toksik, semuanya tersakiti, begitu. Nah, jadi maknanya lebih dalam ya. Jadi gandum dan ilalang ini dipakai oleh Yesus sebagai media untuk mengajarkan kebijaksanaan spiritual. Jadi di sana ada satu panggilan bagaimana manusia itu bisa memiliki kualitas rohani dan kualitas rohani ini berpusat di hati manusia. Dan kita tahu bahwa gandum dan ilalang ya, sitau dan sisania itu kan mirip. Iya. Sulit dibedakan. Kecuali nanti buahnya. Buahnya baru kelihatan. Nah, jadi apa artinya? Jadilah seperti gandum yang pada waktu berbuah itu dia merendahkan diri, dia tunduk karena dia punya isi. Kalau ilalang karena punya isi, dia biasanya merasa dirinya hebat ini. Ya. Banyak orang di gereja merasa dirinya hebat, padahal itu dia ada ilalang saja. Ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari melalui gandum dan ilalang ini kita dia sadarkan tentang satu realitas penting, yaitu kebenaran dan kepalsuan. Dan artinya apa? Kebenaran dan kepalsuan itu kan sangat sulit dibedakan. Sangat sulit loh. Dalam hidup sehari-hari ini sekarang sangat sulit loh. Bedanya benar dan palsu itu tipis sekali. Gitu. Nah, baru nanti benar dan palsu itu kelihatan dari buahnya. Gitu. Ya, saya jadi sementara Bapak menjelaskan, saya mengingat ada
pepatah, kalau peribahasa pepatah Indonesia yang kita kenal juga ya, semakin berisi semakin merunduk. Makin merunduk. Merunduk ya, itu ya, bukan semakin makin Meninggikan diri. meninggikan diri. Dan ya, penjelasan itu juga mengantarkan saya mengingat saja di era ketika media sosial begitu dekat dengan kehidupan kita. Kadang-kadang kita melihat orang berbicara seolah-olah itu semuanya benar, karena Bapak tadi katakan tipis sekali, bahkan sulit melihat mana yang benar, mana yang bukan. Jadi barangkali itu juga menjadi kritik bagi kita supaya betul-betul waspada, betul hati-hati juga dalam menampilkan diri kita ataupun dalam menilai sesuatu yang lain. Ya, kita lanjutkan Pak. Bapak menyebutkan dalam penafsiran Remes ini, dan ini kelihatannya tadi sederhana, tetapi ternyata ada makna yang dalam di baliknya, dan kita perlu berpikir apa sih maknanya begitu. Dan Bapak mengatakan menutup penjelasan tadi, kebenaran dan kepalsuan itu sulit dibedakan begitu. Perbedaannya itu hanya terlihat jika sudah menghasilkan buah. Nah, itu menjadi pesan penting salah satunya dari penafsiran Remes. Nah, kita sudah melihat 2 nih Pak, dari 4 penafsiran, Pesat dan Remes. Kemudian kita akan melihat Matius 13 ini dalam penafsiran yang mana Pak? Ya, berikutnya yang Deras. Baik, Deras. Deras itu ya tulisannya DERASH, Deras gitu. Jadi penafsiran Deras ini lebih mendalam lagi, Ibu. Baik. Ya, jadi penafsiran Deras ini memahami di dalam konteks Tanak. Ya, Tanak itu sebenarnya singkatan dari Torah, Nebiim, Ketuvim. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu Taurat, nabi-nabi dan kitab-kitab. Ya, itulah perjanjian lama lah, gampangnya perjanjian lama. Dan itu dipahami secara figuratif. Ya, pakai metafor gitu ya. Lalu ada unsur yang namanya gematria. Gematria. Ya. Nih para pemirsa bertanya nih, apa nih gematria? Gematria Ya. Jadi makna rahasia di dalam angka. Misalnya angka 3, angka 7, 10. Ya, angka 10 ya. Nah, itu ada maknanya semua. Angka 12 ya, begitu. Dan di setiap huruf dan setiap kata-kata yang tidak terucapkan oleh setiap baris itu ada maknanya itu. Wah, ini lebih berat lagi lebih berat lagi gitu ya, Deras itu ya. Nah, karena itu dalam penafsiran Deras itu nanti di dalam agama Yudaisme itu akan menjadi pengajaran yang disebut dengan midras. Midras. Ya, jadi nanti midras itu bahasa Ibrani, nanti kalau dalam bahasa Arab namanya madrasah. Oh, dekat ya, mirip-mirip. Midras, madrasah begitu kan. Nah, di dalam midras itu ada 2 sistem pengajaran, yang satu yang namanya halakah, yang satunya namanya hagadah. Ya. Beberapa waktu Bapak sempat menyinggung tentang pendidikan kan, ya? Tentang halakah dan hagadah ya, supaya refresh saja. Halakah itu adalah merupakan hukum dan peraturan yang bersifat formal ya, objektif, tegas ya. Jadi kita tahu ada halakah itu ada 613 hukum. Ya, banyak Pak. Ya, 613 ya. Jadi ada simbol 613 gitu. Itulah orang mau selamat harus mencapai 613. Mencapai ini ya. Mentaati 613 hukum yang namanya halakah itu. Nah, di samping halakah juga ada yang disebut dengan hagadah. Hagadah itu merupakan pengajaran yang informal ya, inspiratif, keteladanan. Nah, Yesus itu seringkali memakai yang hagadah. Ya, keteladanan, spiritualitas gitu ya. Nah, itu yang muncul gitu. Nah, kalau pakai tadi Ibu tanya bagaimana sih penafsiran Deras itu? Deras, iya, ini yang lebih dalam lagi nih. Lebih dalam lagi gitu ya. Lalu di situ dijelaskan, sebenarnya itu di dalam Matius pasal 13 ya. Ayat 36 sampai dengan 43 di Perlu situlah, saya baca? Perlu dibaca? Panjang sekali ya. Baik, Pak. Tapi gampangnya itu dibikin ada semacam skemanya nih ya. Jadi penabur itu siapa? Anak manusia, Kristus. Ladang dunia, ya. Kemudian musuhnya siapa? Iblis, gitu ya. Lalu ilalang itu siapa? Anak-anak dunia. Gitu. Nah, waktu menuainya kapan? Akhir zaman. Nah, lalu para penuai itu siapa? Malaikat-malaikat. Nah, jadi mulai ada satu struktur di dalam pemikiran Deras yang membuat orang nih memikirkan, oh, ternyata ini bukan sekedar gandum dan ilalang biasa ya. Bukan sekedar kiasan seperti yang Remes tadi. Tapi ada sesuatu yang mulai menunjuk kepada siapa?
kepada Kristus, dan di situ ada iblis, lalu ada anak-anak dunia, lalu ada zaman akhir, lalu ada peran malaikat-malaikat, begitu. Nah, karena itu di dalam penafsiran Derase ini ada satu pengajaran, yaitu bagaimana para murid, terus kemudian umat manusia itu menyadari tentang peran kedatangan atau inkarnasi Yesus sebagai manusia. Nah, berarti ini tidak sekedar biasa. Iya. Ada karya Allah di dalam inkarnasi dan penebusan Kristus. Nah, apa yang terjadi ketika Kristus berinkarnasi menjadi manusia? Disitulah dihalangi oleh iblis. Ilalang tadi yang ditabur itu. Nah, menyebarkan pakai simbol ilalang tadi, ya, sisania itu. Iya. Nah, antara anak-anak yang ditebus oleh Kristus dan anak-anak dunia ini tumbuh bersama. Dan mereka sangat sulit dibedakan. Nah, karena itu apa yang menentukan adalah nanti akhir zaman. Karena semua orang di depan pengadilan Tuhan ini akan dilihat. Ini masuk kelompoknya gandum Atau ilalang. ataukah kelompok ilalang. Jadi jangan dikira kalau kelompok gandum itu di luar kekristenan. Tidak. Orang-orang Kristen pun, umat Kristen, anggota jemaat akan juga diuji. Bisa terjadi bahwa mereka masuk kelompok ilalang. Iya. Karena mereka menghalangi Ya. karya penebusan Kristus di dalam perilaku, dalam ucapan, ataupun dalam tindakan-tindakan mereka. Nah, disinilah para pendengar bukan hanya mau ngulik Alkitab. Hati-hati loh, ini sekarang mulai siap-siap kita untuk diadili oleh Tuhan. Iya. Iya, iya. Begitu. Iya, iya. Tadi dikatakan di ayat 30 itu mau di akhirnya itu ya ilalang itu akan dikumpulkan berbekas-bekas dan dibakar, dan gandum yang menghasilkan buah yang baik itu ke dalam lumbung Tuhan, gitu ya. Baik. Iya. Lalu ketika umat yang mendengarkan perumpamaan Yesus ini, mendengarkan deras ini, Pak, apa yang terpikir oleh mereka? Apa yang respons mereka, Pak? Ya. Jadi kan deras ini merupakan satu metafor ya Bu ya, untuk masuk kepada sesuatu yang lebih mendalam. Mendalamnya tuh begini Bu, pertanyaan yang sering kali muncul, dan saya yakin banyak jemaat juga berpikir yang sama, yaitu pertanyaan seperti hamba-hamba dari Tuhan ini. Maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Iya, di ayat 27 ya. Ayat 27 atau 28? 28 ya Bu ya? Oh iya. Betul. 28 Pak, 28. Betul ya, 28 ya. 28. Nah, di sana dikatakan, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Jadi ini pertanyaan yang juga muncul di dalam hati kita, di tengah-tengah kehidupan kita masa kini ya. Orang-orang yang hidup benar dan saleh itu bertanya, mengapa Allah ini membiarkan kejahatan dan penderitaan? Ya. Boleh nggak Tuhan Engkau cabut, atau kami yang mencabut ya orang-orang yang melakukan kejahatan ini? Kita emosi melihat kejahatan. Ya. Masa dibiarkan saja Tuhan? Ya. Nah, bukankah Tuhan itu kalau adil, Tuhan itu juga mau mencabut ilalang saat ini juga gitu, agar dunia ini bisa hidup damai, semua manusia bisa hidup dengan sejahtera. Kenapa Tuhan orang-orang yang jahat itu kau biarkan tambah makmur lagi, hidupnya bahagia sekali, lalu orang jahat ini mati dengan mengenaskan, tragis? Kenapa ini masalah keadilan Tuhan? Nah, disitulah muncul masalah yang disebut dengan masalah teodisi. Mana nih Tuhan yang adil itu? Nah, tetapi di sini Tuhan memberikan jawaban yang di dalam ayat 29. Boleh Ibu bacakan? Baik, pada ayat 29 dikatakan jawaban terhadap pertanyaan para hamba-hamba itu, tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Jadi kalau kita melakukan, ada orang jahat kita juga basmi, maka kita juga akan sama dengan mereka. Maka hukum mata diganti mata, ya, itu akan terjadi. Lalu apa bedanya kita dengan mereka? Sama saja gitu. Nah, karena itu kesesatan tidak bisa dibalas dengan kekerasan. Tidak bisa. Kita juga tidak bisa membalas orang yang mengkafirkan kita dengan kata-kata kafir juga. Tidak bisa. Ya. Kita juga tidak bisa menghilangkan
meniadakan orang jahat dengan cara apa? Membasmi mereka. Maka kita menjadi orang yang lebih jahat lagi. Maksudnya mau jadi gandum, tapi karena tindakan itu kita menjadi ilalang. Gandumnya jadi rusak. Rusak. Ya. Karakter asli dari gandum itu hilang. Baik, saya kira ini menarik ya Pak, bahwa keinginan kita untuk membersihkan ilalang ini bisa jadi justru akan merusak kehidupan kita begitu. Dan kenapa saya bilang ini menarik, karena artinya kita dituntut sabarlah gitu loh. Ada waktunya nanti di akhir zaman Tuhan akan pada waktunya Tuhan dia akan bertindak begitu. Nah, itu kan sudah 3 hal yang kita lihat dari penafsiran ini. Satu lagi, tadi ada 4 penafsiran sod. Nah, saya ingin Bapak nih di segmen kedua ini Bapak menjelaskan kalau menurut sod, lalu bagaimana juga makna gandum dan ilalang, Pak? Iya. Apakah sama aja atau berbeda, Pak? Ya, ada bedanya, Ibu. Beda, baik. Silakan, Karena Pak. itu sod ini adalah satu penafsiran yang lebih khusus. Ya. Sod ini adalah penafsiran dalam kelompok yang lebih kecil. Esoterik, bahkan bukan kecil, eksklusif, baik. Jadi hanya orang tertentu saja yang bisa ngerti itu. Misalnya para murid saja dengan para murid kalau perlu jangan 12, yang 3 orang. Oh, baik. Gitu. Di jemaat pun juga khusus, tapi belum tentu khusus itu hanya penatuannya saja loh ya. Bisa terjadi jemaat yang lebih dikhususkan oleh Tuhan. Intinya mereka bukan soal posisi atau jumlahnya, tetapi orang ini mempunyai karunia untuk menangkap dengan baik apa yang rahasia yang ingin disampaikan oleh Yesus. Nah, ini kita baca boleh sebentar Bu di dalam Matius 13 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Itu saya kira poin ini perlu dipahami dulu untuk memahami penafsiran sod tadi. Baik. Saya bacakan Matius 13 ayat 10 dan 11 ya Pak, betul ya? Silakan. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak." Iya, jadi kalau perumpamaan itu ya semua orang diajarkan lah. Tapi maknanya ini hanya orang-orang yang diberi karunia. Orang-orang tertentu ya Pak? Orang diberi karunia. Bisa terjadi baik penatua, bahkan mungkin pendeta, tapi dia tidak diberikan karunia, dia milik penyampaian yang gampang-gampang saja. Pesak misalnya. Yang pesak saja. Atau paling tinggi pada tingkat remes kiasan aja. Tapi ini karunia yang dimana orang harus belajar, membuka hatinya gitu. Nah, siapakah orang-orang yang diberikan karunia ini? Mari kita perhatikan pada ayat 17. Ayat 17. Jadi di dalam Matius 13 ayat yang ke-17. Perlu dibaca? Ya, silakan. Baik. Matius 13 ayat 17. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Jadi ini orang-orang yang memang membuka hatinya kepada Kristus. Nah, kalau kita lihat di dalam sosmed ya, ataupun di dalam YouTube, ataupun dalam media-media itu, orang mencaci maki karena memang terbuka hatinya. Begitu. Tapi orang yang terbuka hatinya, maka mereka akan melihat satu rahasia yang sangat istimewa yang akan mereka terima ketika mereka mau juga khususnya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Baik, kita melanjutkan ulikan kita setelah pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Kita sedang mengulik Matius 13 ayat 24-30 dengan tema gandum di antara ilalang dalam tafsir Yudaisme. Kita sudah berada di segmen terakhir dan kita manfaatkan segmen ini dengan sebaik-baiknya. Kita langsung bertanya kepada Bapak Pendeta. Tadi Bapak sudah di segmen penghujung segmen kedua sudah menjelaskan sedikit mengenai penafsiran Sot yang keempat begitu. Nah, bagaimana makna gandum dan ilalang dilihat berdasarkan penafsiran Sot ini, Pak? Ya, jadi penafsiran Sot itu merupakan penafsiran yang dilakukan Yesus kepada kelompok yang lebih khusus, ya, esoterik. Ya, gitu. Nah, kalau kita perhatikan, maka penafsiran Sot itu memperhatikan apa yang disebut dengan nubuat. Jadi ini sebenarnya di dalam perumpamaan Yesus tentang gandum dan ilalang itu ada nubuat. Ada nubuat. Ya, di dalam bahasa Ibrani disebut dengan nibah, ya, double B, nibah atau prophecy, ya, dalam bahasa Inggris prophecy. Yang ada unsur memprediksi ke masa depan. Bagaimana kelak sih pada akhir zaman itu akan dialami oleh umat manusia termasuk juga orang-orang percaya itu. Gandum dan ilalang itu ya. Gandum dan ilalang. Iya, baik. Ya, dari di situ diajak dalam nubuat atau nibah ini Yesus sebagai sang firman Allah yang menjadi manusia, sehingga dengan kemahatauannya Yesus ini dia akan berbicara mengenai apa yang akan terjadi di dalam sejarah umat manusia, karena di dalam sejarah umat manusia akan ada siapakah yang menjadi gandum dan siapakah yang menjadi ilalang. Baik. Dalam konteks itu, apakah saya perlu memperjelas lagi ada sesuatu yang lebih dalam dari Silakan, Pak. Begitu ya? Ya, silakan, Pak. Nah, jadi di sana Yesus mau berbicara mengenai rahasia kerajaan sorga. Nah, kan itu dimulai hal kerajaan sorga seumpama. Nah, ini kata hal kerajaannya ini penting. Seringkali orang ambil ilalang kan. Padahal ini hal kerajaan sorga. Ya. Kita biasanya sering kali memperhatikan terpaku pada gandum dan ilalang. Ilalangnya, dan kita sudah puas melihat itu. Padahal di situ hal kerajaan surga. sorga. Iya, iya. Jadi kalau bicara mengenai rahasia kerajaan sorga, maka kita diajak apa sih manifestasi dari kerajaan sorga itu. Dan manifestasi kerajaan sorga itu adalah di dalam diri Yesus. Dan di dalam ucapan-ucapan Yesus mengandung nibah, mengandung nubuat. Jadi benih gandum dan ilalang ini merupakan nibah, merupakan nubuat yang menunjuk munculnya kelak nanti iblis itu akan menghadirkan diri dalam bentuk kebenaran palsu. Ini menarik ya, Pak. Iya, saya baca yang mengenai hal itu di ayat 24 tadi, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Jadi sebenarnya yang paling penting di sini adalah hal kerajaan surga, bukan soal gandum dan ilalang. Iya, ada sesuatu yang lebih dalam daripada
perumpamaan itu sendiri. Baik, Bapak sudah menjelaskan bahwa ini ada nubuatan di dalamnya dan ini berarti mengacu pada akhir zaman begitu dan nanti iblis akan dikalahkan begitu. Dan Bapak mengatakan bahwa ada orang-orang yang akan juga menjadi yang berpura-pura menjadi Kristus seperti itu dan apakah ada perbandingannya juga di dalam penafsiran SWOT ini tentang Kristus dan orang-orang yang menyerupai atau antikristus itu, Pak? Ya. Jadi di sini ternyata mengajarkan ada Kristus dan antikristus. Baik. Ya. Nah, antikristus itulah yang akan dihadapi oleh umat manusia di akhir zaman. Nah, bagaimanakah model atau antikristus itu seperti kita nih kalau saya umpamakan di tengah-tengah masyarakat kita ini kan punya uang ya Bu ya, untuk dalam transaksi gitu. Tapi tiba-tiba dikucurkanlah uang palsu. Begitu miripnya, begitu samanya, sampai kita tidak bisa membedakan uang palsu dan uang asli. Uang asli. Lalu apa yang terjadi? Transaksi itu rusak semua. Ya. Nah, maka akan bisa menghancurkan perekonomian negara. Begitu. Nah, karena itu di dalam penafsiran SWOT itu dibedakan antara model Kristus dan model antikristus. Nah, misalnya model antikristus kan biasanya pakai angka 666 gitu kan. Yeah. Itu memang triple, jadi seperti Trinitas antikristus. Nah, kalau Kristus itu punya lambang 888 ya. Pak, sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut, mengapa penggunaan simbol itu penting, Pak? 888666. Ya. Jadi di dalam kenapa maksud saya kenapa yang Kristus disimbolkan 888 dan iblis 666? Nah, tadi kan saya katakan bahwa itu berkaitan dengan apa yang disebut dengan gematria. Gematria, ada angka-angka tadi ya, Pak. Baik. Jadi ada makna rahasia di balik suatu angka. Itu namanya gematria. Nah, kalau 6 itu di dalam tradisi Yahudi, 6 merupakan simbol dari setan, iblis. Gitu. Nah, kalau triple berarti setannya ada 3. Ada trinitasnya setan, trinitasnya iblis. Nah, dalam kekristenan, dalam pengajaran gematria Alkitab, Kristus itu dilambangkan dengan angka 8. Jadi 8 itu angka yang sempurna 8 ya. Jadi dia tidak terputus, nyambung. Terputus begitu. Nah, lalu yang kedua, Kristus itu berkaitan dengan Trinitas ya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, kalau antikristus, iblis, antikristus, nabi palsu. Jadi bentuknya triple. Kemudian kalau dalam model Kristus, kasih yang berkorban diri. Nah, kalau antikristus, cinta diri yang mengorbankan orang lain. Ya, cinta diri yang mengorbankan orang lain. Kalau perlu ya seperti gambaran teroris itu dia menyelamatkan dengan cara mengorbankan orang lain. Sebanyak mungkin dia makin selamat. Gitu. Kalau dalam model Kristus itu inklusif dan lebih memperhatikan kemanusiaan, humanitas. Kalau antikristus selalu bersifat eksklusif. Hanya untuk keselamatan kelompok tertentu. Kemudian kalau modelnya Kristus itu adalah kebenaran yang membebaskan. Tapi kalau modelnya antikristus, kepalsuan yang membelenggu. Ya, jadi model-model ini merupakan hasil dari penafsiran SWOT tadi. Penjelasan ini Pak mengulik saya gitu, kesadaran saya bahwa tampaknya kita yang sedang mendengarkan ngulik kita perlu juga merenungkan begitu loh ciri-ciri yang ditampilkan ini tadi gitu. Ketika dalam salah satu antikristus itu bahwa ya cinta diri mengorbankan orang lain dan kita harus hanya peduli atau mementingkan satu golongan, itu mungkin golongan kita, dan kepalsuan yang membelenggu kita. Nah, mungkin kita perlu berkaca begitu ya Pak, kira-kira ada nggak karakter-karakter seperti itu dalam diri kita mungkin ya Pak ya? Betul. Itu jadi barangkali pelajarannya ya? Refleksi terhadap diri, supaya kita melakukan otokritik. Jadi model dari Kristus itu kita mempunyai kemampuan otokritik, kemampuan untuk mengevaluasi diri. Nah, maka kalau orang dengan model antikristus, dia akan cari kejelekan orang lain, kekurangan orang lain, dan dia akan menjatuhkannya di situ. Nah, oleh karena itu di dalam penafsiran SWOT itu adalah kita disadarkan sebenarnya ada virus yang mematikan yang lebih daripada COVID-19. Oh, ya.
ada virus yang lebih mematikan. Namanya apa? Kebenaran palsu. Kebenaran palsu. Ya. Jadi yang berbahaya itu bukan ketidakbenaran. Nah, seringkali ya kita melawan sebenarnya ketidakbenaran itu hal yang lebih gampang, Bu. Karena kalau menjumpai ketidakbenaran, kita akan sudah langsung ditinggalkan, langsung ngerti gitu. Tetapi yang Kebenaran paling palsu. sulit itu adalah menghadapi kebenaran yang palsu. Ya. Kita pikir benar, ternyata bukan. Iya, itu yang paling sulit. Kalau ketidakbenaran lu sudah tahu lah. Nah, orang nggak perlu belajar sulit-sulit, nggak perlu belajar etika, nggak perlu belajar, saya tahu lah. Ketidakbenaran itu sesuatu yang harus kita tinggal. Tapi manusia itu mengapa walaupun dia pandai ya sampai pada tingkat akademik yang paling tinggi, dia terjebak karena dia tidak bisa keluar dari apa yang disebut dengan kebenaran yang palsu. Nah, di dalam kebenaran yang palsu ini seringkali menampilkan dengan ini ya jubah rohani, jubah kesalehan. Tapi di dalamnya mengandung bisa yang mematikan. Kalau sekarang istilahnya kalau kita pakai masker untuk menangkal COVID, dia pakai masker yang menutupi kepribadian yang sebenarnya ya Pak ya? Ya, untuk menutupi jati dirinya. Ya. Begitu. Ya. Nah, itulah yang disebarkan oleh iblis dalam penafsiran sesat tadi. Jadi menyebarkan kebenaran ilalang tadi artinya kebenaran yang palsu. Yaitu sebenarnya untuk menutupi siapakah antikristus itu. Kelihatannya antikristus itu orang yang baik, orang yang saleh, nabi yang besar, ya, ataupun seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi di dalamnya itu racun yang mematikan. Baik, itu sebuah bahan yang harus kita renungkan juga ya bagi kita yang sedang mendengarkan Ngulik Alkitab saat ini supaya kita bisa lebih waspada dan jangan terpedaya oleh kebenaran palsu gitu. Baik, Pak, kita ini akan mengakhiri Ngulik Alkitab episode ini. Walaupun ini sangat menarik, namun bagaimanapun kita ya, waktu juga membatasi kita. Nah, ketika kita membincang mengenai gandum di antara ilalang ini dengan melihatnya berdasarkan 4 penafsiran dalam Yudaisme, maka pembelajaran apa yang bisa Bapak sampaikan untuk diambil kemudian diterapkan oleh para pemirsa yang sedang bersama kita saat ini, Pak? Ya, jadi yang harus kita tarik dari 4 pola tafsir Yudaisme ini adalah yang pertama, setiap umat percaya itu dipanggil untuk menguji setiap roh. Jadi jangan gampang-gampang percaya. Ujilah setiap roh. Apakah roh itu berasal dari Allah ataukah dari iblis? Nah, khususnya, ini yang seringkali dilupakan khususnya, yaitu bagaimana orang tuh merespon tentang inkarnasi dan penebusan Kristus. Ada orang mengatakan yang penting saya harmoni. Tidak apa-apa, Kristus dianggap bukan Tuhan, tidak apa-apa. Nah, itu kita sudah terjebak menjadi kelompok ilalang. Ya, kita boleh harmoni, kita boleh toleransi. Tapi jangan sampai hakikat iman Kristen itu tentang Kristus dihapuskan. Orang juga harus bisa menghargai kita karena iman kepada Kristus. Begitu. Ya. Nah, karena itu apabila orang ini dengan sengaja ya menolak, menghujat Kristus, ya tentunya kita mengatakan kamu dari iblis, tapi kita katakan ini pekerjaan iblis. Kita harus sadar, saya sedang menghadapi pekerjaan iblis. Tapi saya tidak boleh mengatakan, kamu iblis, boleh begitu. Nanti rusak. Kita rusak, tapi kita tahu, ini saya menghadapi pekerjaan iblis. Yang kedua adalah, ini yang seringkali jemaat lupa, bahwa di samping beriman, orang harus bisa apa? Menganalisa dengan kritis. Jemaat itu jangan sampai hanya punya iman yang doktriner, tapi dia tidak punya iman yang bisa menganalisa. Ya, kita berarti harus menggunakan logika dan hikmat yang Tuhan berikan pada kita ya, Pak? Ya, rasio itu jangan diabaikan. Gunakanlah dengan optimal gitu. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui apakah kita kelompok gandum dan ilalang, ya, yaitu bahwa kita bisa tidak membuktikan dengan menghasilkan buah roh. Nah, buah roh kita tahu ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, ya.
ya, dan sebagainya, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah karakter Kristus, gitu. Nah, kalau kita menghasilkan buah roh itu, maka kita tahu bahwa kita berada di dalam posisi, ya, sementara itu digandum. Tapi kalau perbuatan kita, walaupun Anda, saudara-saudara, ataupun saya, hidupnya ini di luar sehari-hari, 2 hari minggu melakukan keinginan daging, ya kita harus mengatakan kami kelompok ilalang. Begitu. Nah, yang berikutnya saya sampaikan bahwa kualitas sebagai gandum dan ilalang ini akan kelihatan kalau apa? Kalau kita diberi kehormatan untuk menjadi seseorang dengan posisi tertentu. Itu kelihatan. Jadi bagaimana kita mengetahui karakter orang? Berilah dia posisi. Yang kedua, sebaliknya, lihatlah saat dia mengalami kegagalan dan penderitaan. 2 aspek ini jangan lupa diabaikan. Kalau kita di tempat yang tinggi, akan kelihatan karakter kita. Tapi juga saat kita menderita dan gagal, itu juga akan kelihatan siapakah diri kita. Ya. Jadi untuk menentukan apakah kita kelompok gandum atau ilalang, itu bukan dengan kemampuan kita menghakimi atau mengadili orang lain. Ya, berapa banyak jemaat itu yang suka membuli sesamanya. Iya. Apalagi di era media sosial sekarang. Di dalam media sosial, coba perhatikan itu. Kalau saudara di media sosial menjumpai orang-orang yang sudah langsung ikat. Sudah tidak perlu berteman dengan orang-orang yang suka unfriend atau apa ya. Tidak perlu dengan begitu. Itu area realistik. Begitu. Nah, demikian pula maka setiap umat itu harus menyadari konsekuensi perbuatan atau keputusan yang diambil. Sebab apa? Sebab kita semua akan mempertanggungjawabkan segala hal yang kita lakukan, yang kita pikirkan di depan pengadilan Tuhan. Nah, ini poinnya, bahwa ilalang dan gandum ini akan terlihat saat nanti musim menuai yang dilakukan malaikat, yaitu menunjuk kepada hari pengadilan Tuhan itu. Baik, gandum dan ilalang dalam tafsir Yahudi yang kita ulik kali ini sungguh sangat menarik. Namun karena waktu juga, maka kita harus mengakhiri ulikan kita. Namun pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Pendeta YBM kepada kita, bagian terakhir ini tadi kiranya juga menjadi perenungan kita dan untuk kita terap tentu saja bahwa pada akhirnya nanti gandum dan ilalang ini akan berhadapan dengan tuannya. Jadi mari kita tilik diri kita, apakah kita ini di kelompok ilalang atau kita kelompok gandum. Tapi sebagai umat Tuhan, baiklah kita berusaha supaya ketika panen terjadi, Tuhan mendapati bahwa kita ini adalah gandum yang akan layak masuk ke dalam lumbungnya. Sahabat, tuntas sudah jumpa kita di Ngulik Alkitab episode ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono yang sudah menjadi narasumber kita. Ya, Bu. Kiranya bincang kita dapat menjadi berkat bagi seluruh pemirsa Ngulik Alkitab yang sedang bersama kita saat ini. Kami juga berterima kasih kepada Anda sekalian sahabat yang setia bersama kami di Ngulik Alkitab, juga mengapresiasi dukungan Anda baik dengan like atau membagikan link Ngulik Alkitab ini kepada orang lain atau di media sosial Anda. Dan tentu saja kami berharap jangan lupa subscribe supaya Anda mendapatkan konten-konten terbaru dari YKB GKI TV. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Kita akhiri ngulik kita dengan doa oleh Bapak Pendeta YBM. Silakan Bapak. Para sahabat YKB dan juga jemaat dimanapun berada, mari kita mengakhirinya dengan doa. Bapa yang maha baik, berikanlah kepada kami roh hikmat, sehingga kami dapat menggunakan setiap pengertian, setiap penafsiran, baik itu pesat, remes, deras, ataupun tafsiran short dengan cara yang benar. Berikanlah kepada kami pertumbuhan rohani yang semakin sehat dan semakin kuat, agar kami boleh bertumbuh menjadi
ilustrasi yang Tuhan Yesus seperti gandum yang memberikan daya hidup. Jauhkanlah di dalam diri kami ilalang yang meracuni, yang melukai, yang merusak dan menghancurkan semangat ataupun kehidupan orang lain di sekitar kami. Berikanlah kepada kami satu kesadaran yang semakin kuat bahwa apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami di dunia ini kelak akan kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah kami jikalau di dalam kehidupan kami selama ini jauh dari kehendak, jauh dari perkenanan Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami, supaya langkah kehidupan kami selanjutnya adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami di dalam penyertaan dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.